Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit membahas bisnis yang saya rencanakan, yaitu Smart Laundry, yang mana di sini adalah sistem dari laundry untuk mempermudah pengguna untuk melakukan pencucian pakaian agar lebih mudah dan praktis. Di sini saya Muhammad Arif Fatoni bersama rekan saya Tiara Septiani akan membahas lebih dalam dari Smart Laundry ini. Yang pertama kita akan membahas latar belakang dari Smart Laundry ini. Nah, latar belakangnya di sini dengan dunia sekarang udah makin canggih, makin modern, banyak pengguna yang ingin mendapatkan kemudahan dari teknologi. Nah, salah satunya adalah di bidang laundry ini banyak sekali pengguna itu terkadang sudah males untuk antri, sudah males untuk datang langsung ke tempatnya untuk mengantarkan pakaian yang mau dicuci. Dan juga tuh pelanggan tuh mau kepastian harga yang tetap dari harga laundry tersebut. Nah, di sini saya luncurkan yaitu aplikasi untuk mempermudah pengguna untuk melakukan laundry hanya dari rumah saja dan nanti akan diantar kembali ke rumahnya setelah pakaian tersebut sudah dicuci. Nah, lalu di sini saya akan membahas visi dan misi dari Smart Laundry ini. Yang pertama adalah visinya, yaitu menjadi platform laundry digital yang terdepan, yang praktis, cepat, dan terpercaya. Nah, lalu misinya yang pertama, kita akan menyediakan layanan laundry on demand berbasis aplikasi. Nah, yang sudah saya katakan sebelumnya, kita akan menciptakan aplikasi sistem untuk mempermudah penggunanya. Lalu yang kedua, menjamin transparansi dan kenyamanan pelanggan. Nah, di sini kami akan menjamin transparan dan menjamin kenyamanan pelanggan itu tersendiri. Lalu yang ketiga adalah mendukung kemitraan dengan laundry lokal. Nah, aplikasi kami juga bekerja sama dengan laundry lokal yang ada di daerah sekitarnya. Lalu yang terakhir, menerapkan teknologi cerdas untuk efisiensi dan layanan. Di sini akan menggunakan teknologi yang cerdas dalam aplikasi yang kami buat. Lalu di sini tantangan yang biasa dihadapi oleh pengguna pada laundry tradisional yang belum menggunakan sistem dalam prosesnya. Yang pertama adalah antrian yang panjang dan waktu tunggu yang lama. Nah, ini yang sering dikeluhkan oleh pengguna. Jadi antriannya itu panjang dan waktu untuk menunggu prosesnya itu juga lama. Lalu yang kedua, dan juga tidak ada pelacakan laundry. Nah, kita ini nggak tahu pakaian kita ini udah diproses belum, udah dilakukan pencucian atau belum, kita nggak tahu infonya, nggak transparan lah. Lalu juga harga yang tidak transparan dan tidak pasti. Nah, ini harganya juga terkadang tidak tetap. Kadang harga standar itu 7.000 per kilo. Nah, minggu kedepannya juga nanti naik lagi 10.000 per kilo. Lalu minggu depannya lagi turun lagi 9.000 per kilo. Nah, itu harganya yang tidak pasti dan membuat pelanggan itu kecewa. Lalu yang terakhir adalah layanan yang sering tidak konsisten. Nah, di sini adalah layanan yang sering tidak konsisten. Terkadang pelayanan itu terasa cepat banget dilayani. Lalu juga terkadang baju kita itu sering banget telat untuk diselesaikan. Itu layanan yang tidak konsisten itu seperti itu. Lalu di sini hadirlah Smart Laundry. Nah, solusi dari masalah-masalah tersebut terbitlah solusi, yaitu Smart Laundry. Yang pertama, pembayaran digital dan transparan. Nah, ini untuk membuat harganya itu tetap dan juga tidak membuat pelanggan itu bingung terhadap harganya. Lalu UX yang mudah dan friendly. Nah, di sini untuk mempermudah pengguna, yaitu kita akan menciptakan UX yang untuk mudah bagi pengguna untuk digunakan gitu. Lalu di sini ada notifikasi status cucian secara real time. Nah, ini tadi sudah saya katakan, ada pelacakan otomatis dari pakaian kita. Lalu ada aplikasi on demand dengan sistem pick up dan delivery otomatis berdasarkan lokasi. Nah, di sini kita akan menciptakan sistem pick up, yaitu kita memiliki kurir untuk mengambil pakaian tersebut dari rumah pengguna dan diantarkan ke lokasi laundry, lalu diantarkan kembali sampai ke rumah pengguna. Lalu di sini ada analisis SWOT dari sistem yang kita buat. Yang pertama ada kelebihannya. Yang pertama yaitu teknologi yang kita gunakan itu sudah terbaru, sudah modern, dan juga UX yang kita pakai itu ramah untuk pengguna baru. Jadi pengguna baru yang
baru ingin mencoba aplikasi yang kita buat itu langsung paham dengan alur kerja sistem kita. Lalu yang kedua adalah inovasi solusi digital. Jadi sistem yang kita buat ini adalah sebagai solusi digital untuk para pengguna laundry di luar sana untuk mempermudah hidupnya. Lalu yang ketiga adalah model bisnis kita bermacam-macam. Nah, di sini model bisnis kita juga bermacam-macam, gak hanya fokus di laundry saja, kita juga nanti ada langganan bulanan, terus persenan dari mitra itu berapa itu. Jadi model bisnis kita juga cukup macam-macam. Lalu yang kedua di sini adalah kelemahan dari sistem kita. Jadi nggak hanya kelebihan saja yang ada, kelemahannya juga ada. Yaitu pertama, kita masih ketergantungan dengan mitra eksternal. Nah, contohnya kita itu masih menggunakan ojek online untuk mengantar atau mengambil pakaian pengguna karena kita belum menyediakan kurir. Lalu yang kedua, investasi kita untuk awal modal itu lumayan besar. Jadi modal yang diperlukan untuk membangun aplikasi ini cukup lumayan. Lalu di sini ada peluang yang bisa didapatkan dari sistem kita, yaitu pasarnya yang bertumbuh dengan pesat. Nah, dengan pasar yang bertumbuh pesat ini akan meningkatkan pengguna dari sistem kita. Lalu yang kedua adalah perubahan gaya hidup. Nah, perubahan gaya hidup yang dari awalnya tradisional ke modern. Nah, ini perubahan gaya hidup ini yang kita manfaatkan untuk menjadi solusi untuk para pengguna. Lalu yang ketiga di sini adalah peluang kemitraan strategis. Lalu yang terakhir di sini ada ancaman, yaitu ancaman yang pertama persaingan aplikasi sejenis. Nah, di sini ada aplikasi sejenis dan juga itu menjadi ancaman bagi sistem kita. Lalu yang kedua ketergantungan pada teknologi pihak ketiga. Yang terakhir adopsi pasar yang lambat. Selanjutnya di sini keunggulan kompetitif dari sistem kita. Yang pertama UX-nya modern dan user friendly. Yang kedua AI scheduling dan prediksi antrian. Jadi kita juga menggunakan AI untuk di sistem kita untuk scheduling jadwal dan prediksi antriannya. Lalu di sini ada sistem rating dan review mitra. Jadi setiap mitra laundry yang bekerja sama dengan sistem kita, di situ kita akan sediakan sistem rating bagi penggunanya untuk menilai laundry tersebut bagaimana layanannya, untuk menilai kepada pengguna-pengguna lainnya. Dan juga ada review mitra. Jadi mitra itu bisa direview oleh kita sendiri. Lalu yang terakhir ada integrasi dompet digital dan loyalty points. Nah, dompet digital di sini banyak, kita ada OVO, Gojek dan lain-lain. Dan juga loyalty points yaitu setiap transaksi atau setiap prosesnya kita akan memberikan poin yang mana setelah beberapa kali melakukan laundry di sistem kita, melakukan pembayaran lah, kita akan memberikan poin yang mana setelah poinnya sudah terkumpul nanti akan kita berikan 1 tiket gratis untuk pengguna. Di sini pasar dan peluangnya. Target pasar yang kita targetkan adalah para pekerja muda, mahasiswa, keluarga anggota yang memiliki banyak anggotanya yaitu keluarga besar, dan juga keluarga muda yaitu keluarga yang baru menikah, baru membangun rumah tangga. Dan yang terakhir pebisnis kos. Terkadang para pemilik kos-kosan itu mencari laundry untuk mengatasi masalah pakaian bagi pelanggannya. Nah, di situ terkadang para pebisnis kos itu melakukan kerjasama dengan laundry setempat. Lalu yang kedua 10 juta pengguna potensial di kota target. Jadi setiap kota targetnya ada 10 juta pengguna potensial. Lalu yang terakhir pertumbuhan pasarnya yaitu sekitar 9-12% per tahunnya. Nah, gimana sih cara sistem kita itu menghasilkan uangnya? Nah, yang pertama kita akan mengadakan komisi yaitu setiap 10-20% dari tiap transaksinya. Jadi setiap user melakukan transaksi, kita akan mendapatkan komisi 20% untuk masuk ke dalam rekening kita. Lalu yang kedua adalah subscription premium atau paket langganan bulanan. Jadi user itu bisa melakukan langganan bulanan per bulan dan dia akan mendapatkan fitur-fitur tambahan spesial lainnya. Lalu yang ketiga ada iklan dalam aplikasi, yaitu untuk mengiklankan
laundry dari mitra. Jadi mitra yang daftar di sistem kita bisa melakukan pengiklanan untuk ngebus untuk laundrynya itu bisa tercapai ke pengguna yang lebih banyak untuk menghasilkan transaksi yang lebih banyak. Itu kita melakukan fitur tersebut. Yang terakhir adalah penjualan insight big data ke mitra laundry. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Tiara Septiani. Baik, terima kasih Saudara Arif yang sudah menjelaskan presentasi tadi. Selanjutnya saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu ada strategi launch dan slide up. Itu tuh ada 4. Yang pertama itu kerjasama laundry lokal dan ojek online. Tentu saja karena di dunia sekarang ini sudah canggih, dan zaman sekarang juga udah banyak banget aplikasi yang menggunakan sistem online. Mungkin contohnya tuh dengan laundry. Jadi kalau misalkan pelanggan itu tidak bisa datang ke tempat laundry dan itu bisa dititipkan ke ojol atau ojek online, itu bisa dikirim dari laundry kami itu ke rumah pelanggan. Jadi bisa mempermudah. Jadi yang tadinya nggak bisa ngambil laundry bisa diantarkan oleh ojek online. Dan yang kedua itu ada program referral dan promo peluncuran, yaitu kenapa dengan adanya ini, karena biar orang itu daftar di laundry kami dan kita kasih reward kalau ngajak teman. Misalkan ngajak 1 orang bisa mendapatkan saldo 10.000. Itu kan bisa mempermudah dan memperbanyak orang yang ingin daftar. Dan yang ketiga itu influencer marketing. Itu tuh wajib banget karena di zaman sekarang itu banyak banget apa-apa itu serba digital, serba media sosial. Dengan kolaborasi sama tiktokers atau selebgram buat bikin video lucu atau review aplikasi, karena target marketing kita itu anak muda. Jadi itu penting banget karena banyak banget zaman sekarang itu yang laundry itu anak muda, seperti anak kosan, anak perantauan. Dan yang keempat itu ada ekspansi dari kota ke kota via model mitra eksklusif. Jadi itu jadi nggak asal buka di mana saja, tapi cari mitra dulu nih, mitra lokal yang bisa pegang satu kota, kayak sistem franchise tapi lebih digitalnya, seperti itu. Baik, selanjutnya itu proyeksi dan target awal. Jadi itu untuk meyakini event store bahwa bisnis ini menjanjikan, yaitu dengan 10 pengguna aktif dalam 6 bulan. Itu GMV, artinya itu total transaksi laundry dari user ditargetin mencapai 500 juta dalam waktu singkat. Dan yang ketiga itu ada break even dalam 12 sampai 15 bulan. Itu tuh poin penting karena modal yang dikeluarkan itu bisa balik modal dalam waktu 1 tahun sampai 1,5 tahun. Dan yang keempat itu ada potensi valuasi, yaitu 10 sampai 15 miliar dalam 2 sampai 3 tahun. Kalau semuanya terencana dengan baik, nilai perusahaan bisa naik pesat. Jadi investor bisa dapat rekrut yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya itu ada tim Smart Laundry, yaitu yang pertama ada Arifa Tony sebagai founder, yaitu latar belakangnya IT dan marketing bisnis. Dia sangat mengerti sistem ya, seperti UI UX dan pernah membangun aplikasi sebelumnya, jadi urusan teknik dijamin aman. Dan sedangkan Tiara sebagai CEO foundernya, jadi dia jago marketing dan public relations. Fokusnya itu di branding, kerjasama, dan bikin kampanye digital. Jadi dia yang ngurus biar aplikasi ini dikenal banyak orang. Jadi dia fokus kepada media sosial dan bagaimana nih caranya agar laundry ini tuh berkembang dan bisa banyak banget orang-orang yang mengetahui laundry ini, baik di luar kota maupun di dalam kota atau bahkan di luar negeri. Baik, selanjutnya itu ada Joinius Investment As. Jadi tuh kami tuh mencari investasi sebesar 500 juta. Ada
berbagai kategori presenter dan nominalnya. Yang pertama itu produk dan teknologi sekitaran 40%, yaitu dikira-kira seperti 200 jutaan. Itu tuh buat bayar developer, server, UI UX, pokoknya segala yang berhubungan sama yang bikin dan mengembangkan aplikasi tersebut. Dan yang kedua itu ada pemasaran dan branding. Itu ada 30%, yaitu sekitaran 150 juta buat promosi, bayar influencer, bikin iklan, dan branding supaya makin dikenal banyak orang. Dan yang ketiga itu ada mitra operasional, yaitu sekitaran 15%, sekitaran 75 juta rupiah buat mengelola kerjasama laundry dan ojek online, termasuk branding mitra. Dan yang keempat itu ada operasional umum dan legalitas sekitaran 10%, yaitu 50 juta. Biaya itu tuh untuk biaya opsional harian, termasuk izin usaha, notaris, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada dana darurat sekitaran 5%. Itu bisa mencakup 25 juta, karena kalau ada situasi yang tidak terduga atau ada hal-hal yang di luar rencana tersebut, itu tuh ada dana cadangan dan buat jaga-jaga. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.